More Impact melawan Bigetron Astro, dimana tadi dari para analis juga mengharapkan sebenarnya ada Viper sama Astra gitu kan. Ya mudah-mudahan. Kalau gue lebih pengen ngelihatnya Yoru. Sebenarnya Yoru sih. Gue juga especially Yoru sih, apalagi untuk Bind ya, dimana kemarin Iya kalau Bind sih, kalau Bind XCN juga udah make Yoru kemarin, bahkan di stake pertama. Ya dengan adanya update sekarang Astra yang jadi hero terbarunya itu padahal hero terbaru gitu loh, tapi Yoru masih belum jadi pilihan utama untuk duelist. Mungkin untuk jungler kali ya. Kalau duelist mungkin emang menurut gue yang lagi top of the meta sih Raze sih. Karena dia utility-nya tuh menurut gue paling berguna aja. Yeah. Lebih fleksibel, bisa dipakai di berbagai situasi gitu dari Raze. Bisa detection, bisa jadi ngusir gitu ya. Ya, dari utility-nya semua bisa dipakai buat ngekill gitu kan. Apalagi Penshells 2 kill bisa lempar lagi. Dangdung. Dangdung. But Tasan Jangwei. Oke kawan. So kita lihat dulu di sini untuk line up Jan dari EXO udah ngunci Killjoy. Sova dipakai Raplane dan juga Fatpeng yang ngambil Omen, Jet dan juga Rage sudah diambil juga sama teman-teman. Cuman beda di Jet sama Reyna tadi kalau gua. Oh Jet sama Reyna ya. Tapi berarti si Morp ya ngambil Reyna ya berarti ya. Tapi emang kebanyakan sekarang tuh butuh satu duelist untuk flash sih sebenarnya. Kalau nggak Phoenix ya Reyna. Tapi itu dia ada perbedaan sedikit tadi dari Jet dan juga Reyna. Sisanya sama tadi kan Killjoy, Omen, Sova ya dan juga ya sama ya. Kita bakal langsung masuk aja di Lu ready gak sih? Gue pengen tahu pertemuan kedua bakal kayak gimana. Ya, apakah bisa dibalesin atau enggak, Itu tapi dia. Kita ready dulu yuk. Yuk, kita ready. So, sikat langsung ke in game-nya yuk. Kita bakal langsung masuk aja ke in game-nya map pertama. Antara Morp Impact akan berhadapan dengan Bigetron Astro, pertemuan kedua dari sang mantan, sentuhan mantan. Dan buat teman-teman jangan lupa di like dan juga di share dulu konten kalian. Jangan lupa dukung terus tim favorit kalian. Hashtagnya jangan lupa. Good luck, have fun untuk kedua tim. Ya, dan juga jangan lupa untuk saling respect juga. Karena yang kalah disemangatin, yang menang diselamatin ya. Nah, benar. Jangan lupa juga buat bakar semangat kawan-kawannya juga. Kita bakar dulu puasa-puasa, tetap teriak-teriak gas terus. Yuk buat teman-teman, kita udah 10 detik lagi menuju barrier pace turun. Nih gue sekarang jadi ada kebiasaan baru nih, ngitungin barrier pace-nya abis. Ada detikannya. Iya. Boleh kawan. Oke. Di round pertama, Bigetron Astro bakal bermain sebagai attacker, sementara Morp Impact bakal bermain sebagai defender terlebih dahulu di first half-nya. Famous udah dengan ghost-nya nih, standby di titik-titik terjadinya pembunuhan berdarah sepertinya bakal langsung terjadi, tapi drone dulu bakal langsung dimasukin sama Navy dengan frenzy-nya. Kalau langsung di DS, rumah padangnya langsung dicari dan langsung tertep dengan cepat. WK mendapatkan satu kill dengan Penshells dan bakalan menjadi trade yang cukup baik untuk Morp Impact. 1 tukar 2 tadi. Bakal langsung ngecek ke arah base planting langsung dilakukan oleh Raplane menuju ke arah B-side dan bakal langsung melakukan post plant dari Bigetron Astro. Oke, dan ini dia retake situation dari Morp Team, tapi gue ngerasa kayak agak sedikit sulit dari tim Bigetron karena mereka juga post plan-nya agak sedikit berpisah ya. Satu di B-lobby, 2 di arah side dan satu pemain sudah diculik kali ini. Oke, langsung di trading. 1 tukar 2 ini menguntungkan banget untuk tim Bigetron. 1 member last yaitu SO akan berduel melawan Julio. Apakah bisa untuk mendapatkan defusing dan enggak terdetection dan yes, first blood alias first roundnya diamankan oleh Morp Impact. Pros never fake indeed. Julio stick to the defuse dan Morp Impact mendapatkan round pertama mereka 1-0. Terlalu apa ya? Si EXO kayak suuzon gitu, terlalu suuzon dia. Paling nge-fake. Ya. Paling nge-fake. Pros never fake. Suuzon aja dia kan, paling nge-fake nih gue tungguin ntar juga palanya nongol. Ternyata Spike Defuse. Dan ternyata gue kira juga tadi udah setengah dia bakal ngelepas juga, ternyata emang enggak gitu. Udah gak ada fake-fakean dia, setengah lewat diterusin sampai full barnya. Oke, Sheriff Gaming dari Bigetron Astro sekarang dipegang oleh 4 membernya. Sementara dari Morp Impact full Spectre. Ya, jadi dengan kata lain kayak Morp nggak mau ngasih round ini menjadi thrifty untuk Bigetron dengan mereka semua pakai senjata yaitu Spectre dan pastinya utility yang penuh.
Ubay dan Famous berhasil untuk mendapatkan one tap ke arah WK. Dan di arah lobbynya udah mulai ada aggressive movement ternyata dari Mord. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu karena satu membernya sudah hilang. Shockdart 10 XP tersisa, tapi dengan adanya Blind berhasil untuk mundurkan dan backupnya gagal. Fatbang berhasil untuk mendapatkan kill. Keduanya bahkan enggak, ternyata Famous yang dapetin orang belakangnya. Dan Markat ditutup, sudah ditutup. Coba untuk planting. Dan sekarang Bigetron mendapatkan Free Spectre, 2 Free Spectre dari tangan Morph Impact 2 lawan 4 dan menjadi retake yang cukup ininya dan benar saja Julio terambil, masih coba di-trade oleh HZM dan sekarang tersisa 4 HP saja, bahkan peluru nyasar dari Klasik pun bisa membunuh HZM dalam posisi yang seperti ini. Dengan cara apakah HZM bakal mati dan sepertinya dengan cara ditembak oleh XO. 1 sama, round yang sangat baik menurut gue dari Bigetron Astro. Iya, gue ngeliatnya kayak sebenarnya harusnya mereka juga nggak usah terlalu agresif dengan overpick kayak tadi sih menurut gue, dan akhirnya toh terlihat kan terculik satu persatu, bahkan langsung diagresifin aja untuk di B-side-nya dan ternyata langsung diambil juga kan sama Bigetron. So mungkin lebih bermain pasif kalaupun emang nggak mau blunder. Kalau lu lihat tadi kan abis ngekill 1 kan ada Spectre drop tuh. Iya. Pengen dijagain udah nggak bisa, dilempar Penchels mundur, dilempar Paranoia mundur, dismiss masih dikejar terus. Ya udah free Spectre jadinya. Buat Bigetron Astro langsung coba dilawan lagi Navy dengan 1 killnya menggunakan Phantom HZM. Panis pergerakan agresifnya di sini, langsung coba masuk dengan Tailwind. Heavennya di clear menggunakan Penchels juga. Dan sekarang side-nya sudah menjadi milik dari Bigetron Astro. Dan ini juga retake-nya bakal lama pastinya karena Raze dan juga Reina masih berada di arah middle dan butuh waktu untuk menuju ke arah A-side-nya. Post plan benar-benar bersih pastinya untuk Bigetron kali ini. Apakah bisa untuk menahan serangan dari Moon, dan A-shotnya udah ditembusin satu persatu, sudah hilang kali ini. Nice one. EXO berhasil untuk mendapatkan double kill, begitu pula dengan Fatbang di arah Heaven. Tersisa, enggak ada tersisa, udah habis. Udah habis bosku. Pak. Iya, jadi Pak. makanya gue udah, nih Ninus kenapa nadanya masih begini, ini kan udah beres nih. Nggak kerasa Bang, nggak kerasa Iya Pak. bener, kayaknya Iya. karena emang Langsung bersih gitu. dari setiap entrance-nya langsung dimatiin semua dari Morph Impact tadi pas mau retake. 2-1 sekarang keunggulan untuk Bigetron Astro. Dan masih memegang 2 Spectre. Menjadi building ekonomi yang bagus banget dari Bigetron Astro. Karena dia sekarang dari lu lihat uangnya udah 6.000, 4.000, 5.000. Plus lu lihat, udah ada 2 ulti yang bisa digunain sekarang. Ada Lockdown, ada Showstopper, dan ini bagus banget untuk ngentry ya di salah satu side-nya. Jadi buy round lagi, tapi dari Morph Impact kita harus mengingat bakalan main agresif seharusnya, tapi sepertinya tidak. Udah dari B-side-nya bakalan main agak jauh jaganya karena tadi HZM kepanis kan, udah kelihatan 1 orang. Hati-hati, pre-fire dari Bigetron Astro terkenal cukup sakit. Nembak ngasal seakan-akan nembak beneran. Oke, udah mulai coba dimasukin dulu kali ini. Sudah ada Tailwind juga, udah mulai masuk. Dan Showstopper juga udah keluar kali ini. Belum ditembakkan, masih ditahan kali ini. Dar 1 orang kah? Enggak, ternyata langsung dibunuh oleh Fatbang. Dan begitu pula dengan Famous mendapatkan 1 kill. Dan dia reload lagi. Ternyata ada trading yang terjadi. 3 melawan 2, 2 melawan 2. Tapi 6 feet deep dengan 1 HP saja. Apakah bisa untuk mendapatkan kill? At least dia bisa nyedot 1 orang, tapi Lockdown Killjoy 1 HP juga gak bisa berbuat banyak ya dari 6 feet deep. 3-1 untuk Bigetron. 3-1. Dan menurut gue dari tadi entry dari Bigetron nggak pernah ada masalah gitu. Kayak selalu mulus, plan, ya udah mau coba jadi tag gagal dari Morph Impact-nya. Selama 2 round terakhir, 3 round bahkan dari Bigetron nggak pernah ada kesulitan dalam entry, dan bahkan sekarang ekonominya udah semakin besar lagi gapnya. Harus melakukan half buy dari Morph Impact dengan Sheriff. Tapi ingat, Morph Impact kalau kita lihat nama-namanya, nama-nama yang sering memegang Sheriff. Morph Sheriff dong tadi. Sheriff. Enemy tag I, nggak ada ya. Navy, dia punya Blaze-Storm tapi pasti nggak digunain untuk sekarang karena ekonomikalnya juga lagi di atas sekarang. So Recon Bolt sudah terlihat kali ini. Spy Dart-nya ya dari Fatbang udah kena, dan akhirnya pun dia coba untuk back off dulu karena di arah A-short sudah ada all-man lawan alias Julio. Oke, sudah mulai ada kill lagi di sini. Showstopper masih ditahan kali ini.
Oke, udah Sudah mulai masuk terjadi lagi. threat damage dan bakal langsung dimasukin. Tapi Raplin lagi-lagi dengan shock dart kill-nya ke arah WK. Dan sepertinya B-side bakalan menjadi target lagi dan lagi oleh Bigetron Astro. Dan lagi-lagi gak ada perlawanan saat mau masuk side. Mungkin mereka emang pengen main retake, tapi dari tadi post plan yang dilakukan Bigetron Astro selalu rapi tanpa adanya kesalahan. Satu orang sudah berhasil diambil AZM dan bahkan dimajuin ke dalam smoke dari Fat Penguin. Ada satu orang di rumah padang dan langsung dimakan. Tersisa satu orang di arah B-main dari Six Feet Deep. Bisakah ia melakukan sesuatu? Tidak nampaknya, dan Fat Penguin mengamankan round kembali untuk Bigetron Astro 4-1. Ya, at least di sini dia udah dapat dua duelistnya ya, yaitu Navy dan juga Famous tadi saat di post plan-nya. Karena menurut gua kalaupun emang jadi flawless itu benar-benar kayak di atas angin economical dari Bigetron sekarang ya. Untungnya dia masih bisa dapat 2. So untuk buy round-nya ini tergantung dari Morp. Menurut gua sering kali dari Bigetron berhasil untuk nembusin B-nya karena dari Morp Morp Impact menurut gua agak sedikit lambat untuk rotasi. Itu yang ngebuat kayak retake-nya agak sedikit sulit untuk Morp. Tapi sekarang lu lihat langsung maju dengan Telwin-nya. 1 kunai, 2 kunai, tapi hati-hati Bumbot. Maybe somehow dia masih bisa dapetin 1 orang WK. Dan sekarang saja yang dituju, Moji coba nge-pick dari arah Heaven. Masih ada From the Shadow dari Fat Penguin, bakalan pindah ke tapi Six Feet Deep dari area yang lain, dari arah short. Masih ada Hunter Fury juga coba ditahan, entrance dari Bigetron Astro. Dan sekarang planting masih dipaksa oleh Famous dan sepertinya bakal tetap berhasil. Ya 4 melawan 3 kali ini, tapi sudah ada spray down. 1 orang juga tumbang di sana dari Six Feet Deep. Sudah ada Paranoia, tapi juga sudah tumbang juga di shotnya. Julio mendapatkan killnya 3 melawan 2, tapi ada lockdown. Sudah terlihat Sofanya juga harus down, tapi langsung di take down juga oleh Julio. Dan Devising pun berhasil untuk Morp, 4-2 untuk Morp. Confirm 4-2 sepertinya. ZM yang melakukan defuse. Nah, itu yang maksud gua. Kalau misalkan Morp Impact dari, kayaknya dia lebih bakalan gampang menangin roundnya kalau di kontes sebelum masuk ke side-nya. Karena kalau main retake kayaknya agak susah dari tadi. Iya, kalaupun ditahan, menurut gua yang nahan juga menurut gua pas di B agak sedikit sulit Pak, karena kayak saat masuknya Bigetron itu bareng-bareng banget gitu loh, jadi nggak ada celah gitu loh. Pastinya ada orang kedua, Tapi, orang ketiga ya gitu. inget ini Valorant, jadi ada ultimate yang kadang-kadang mau playbooknya sebagus apapun, ada Hunter Fury ya lu mau apa? Iya. Lagi lu udah punya strat sebagus apapun di lockdown ya lu bisa apa gitu kan. Dan sekarang WK dengan judge-nya langsung bersiap-siap dengan ada gantungan babi juga Wait. yang sudah sangat semangat sepertinya untuk menembakkan ke kepala seseorang. Iya, Tapi dan sepertinya tidak ada yang bakal lewat untuk jarak dekat. soalnya mungkin menurut gue juga kalau dari Bigetron sendiri kan udah nyoba di arah B-side gimana, commitnya di arah A-nya gimana. Dan sekarang mereka main ke mid control, dimana mid control ini baru pertama kalinya di ronde ini mereka nyoba ke arah mid. Dan sudah ada alarm bot juga yang jadi pertanda Killjoy bahwa ada orang di arah middle. Coba ditutup dulu mungkin. WK ini kayak emang tingkat imannya tinggi banget. Dia sabar banget dari tadi di sana dan sekarang WK masih bisa di-trade, tapi Famous pun darahnya tinggal 37. Ketek juga ya. Itulah arti dari puasa ya, kesabaran diuji. Dia bener-bener nunggu dari awal Iya, round tadi tuh. ditungguin sabar, dia sabar. Ditungguin bener. Iya. Kayak mau nunggu ajan maghrib nih. Waduh, sampai Bener, beduk. lama bener itu. Kalau- Tapi trade-nya bagus sih untuk Morp kayak, karena Famousnya yang orang pentingnya dia udah sekarat dengan 37 HP. Nah ini yang jadi masalah, tuh lu lihat Reina-nya masih berada di arah Y. Jadi ini yang salah satu faktor 30 seconds lambat untuk rotasi menurut gua agak sedikit sulit untuk retake-nya. So maybe in a blind spot berhasil untuk mendapatkan HZM menuju ke arah B-side-nya, masih agak malu-malu kucing dan menuju ke arah A-side tapi berusaha untuk dipotong tapi gagal juga. Fatbang mendapatkan kill-nya dan lagi-lagi dipotong rotasinya. Sova mendapatkan Navy, tapi di sisi lain Famous berhasil untuk menculik satu pemain. 7 detik tersisa, tapi Spike has been planned by Bigetron. Tersisa satu pemain saja, yaitu Moji. Apakah bisa untuk clutch 1 melawan 3? Tapi sedikit sulit kali ini karena di area mainnya sudah ada EXO yang berjaga dan ditutup oleh Bigetron 5-2. Gue gak ngerti kenapa Famous kayak terlalu semangat, tiba-tiba dia buka ulti kayak itu udah overkill bro. Itu temen lu udah aman banget ke 30 A, seconds 1 lawan 3 tapi dia masih buka showstopper ya. Gue ngerasa itu overkill aja sih, tapi ya masih tetap buat round dari Bigetron Astro jadi ya nggak masalah. Tapi overall menurut gua yang perlu gua mention adalah si decision atau keputusan dari Bigetron sendiri saat ke arah A side itu menurut gua keputusan yang bagus, karena kalau mereka paksa ke B side mungkin aja bakal ketemu sama Omen dan
bakal dapat blind spotnya 2 orang, yaitu dari EXO dan juga si Fatpeng. So kita bakal lanjut lagi ke ronde ke-8. Sudah ada smoke ke arah A-short. Coba didetek dulu ke arah middle. Coba ke arah mid kah? Enggak ternyata. Dan Waduh, lu lihat spotnya. Killjoy gak berhasil dan headshot pun diamankan oleh Famous tanpa tertek damage sekalipun. Oke. Dan sudah ada satchel out menuju ke arah City dan itu dia Famous berhasil untuk mendapatkan satu pemain, marketnya juga udah ditutup, bakal coba untuk potong rotasi dari arah middle. Oke. Bakal ada shock dart dulu, coba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman BTR dan ternyata enggak. Baki bakal coba untuk majuin dulu sedikit, enggak, ternyata enggak berhasil dan ada yang flanking tapi namun gagal juga. Six Feet Deep menjadi orang terakhir untuk kedua kalinya. Six Feet Deep dengan Sheriff. Sepertinya minimal dia bakal dapat 1. Gua kenapa ngejinx lagi tapi Navy bisa mendapatkan trade-nya ke arah Six Feet Deep. Gue dari kemarin ngejinx terus tau. Tadi gue baru pengen ngomong Six Feet Deep harusnya bisa dapat kill 1 dan nembak dia 6-2. Bigetron Astro. Lagi-lagi kayak masih apa ya, momentumnya sama sekali belum ada angin ke arah Morp Impact nih. Tapi sekarang bakal jadi buy round kembali dengan duit yang pas-pasan ya. Bahkan Moji udah nggak ada uang simpanan lagi. Waduh, Semuanya udah dihabiskan. tabungan udah habis tuh Udah tabungan habis tuh. semua. Udah. Semoga menjelang lebaran bakal ada enggak ya? Amin. Udah aminin lagi. Oke, dan sementara ini yang gue suka. Tapi gue suka banget bikin Astro dari tadi cuma main satu side Betul. tabrak, satu side tabrak. Tapi ya emang mereka kayak pengen nge-trade utility dulu di awalnya. Pengen nge-trade utility, terus habis itu ketika mereka ngerasa udah cukup, baru mereka gas. Dan mereka tuh rapi banget, jadi kayak nggak gegabah gitu loh untuk langsung masuk ke arah side-nya. Dia cek corner pelan-pelan dulu, tapi udah ada Hunter Fury kali ini nggak kena. Dan peluru ketiga kena ternyata, Raplin berhasil untuk mendapatkan WK. Dan kali ini sudah ada ancaman lagi dari teman-teman Morp. Satu pemain sudah tumbang dari masing-masing tim. Dan dicek dulu wine-nya, dan itu dia dari Reina juga harus down. 3 melawan 2, pastinya Spike planting akan tidak terganggu sama sekali. Dari Navy bakal coba untuk jaga di arah generator. ZM gak berhasil untuk mendapatkan spraynya dan malah mati di tangan Navy. Dan sekarang Moji 1v2 situation lagi. Masih ada petasan kretek yang dilemparin lagi Moji di dalam generator. Coba bermain-main tapi Famous terlalu tajam aimnya. Sepertinya lagi-lagi 3 kill. Ia hasilkan di round barusan 7-2. Masih belum dapat kesulitan yang berarti kalau di sini gue lihat. Famous sudah punya 14 kill. 14 kill. For dia doang loh, dia sendiri doang 14 kill. Tapi ya menurut gue kalau dari pertahanannya mungkin akan lebih baik kalau di gap segini ya. Akan lebih baik kalau mereka stuck 4 orang di dalam satu side. Entah di E, entah di B. Karena menurut gue dari Bigetron sendiri agak ngacak ya. Iya, jadi Nggak kita terlalu fokus ke arah satu side. Tinggal main retake kalau emang side-nya salah kan. Betul. Tapi kayaknya bakalan, karena menurut gue dari Morp Impact pun mereka masih pede dengan aim Sheriff mereka. Jadi mereka bakal tetap coba ngaduin. Siapa tahu dapat 1 terus diambil ada senjata gratis gitu kan. Daripada mereka harus main defensif. Iya. Tapi agak tetap gambling sih mal. Kalaupun emang berhasil ya itu dapat senjata gratis. Gue tipikal orang yang kalau lagi Iko ya udah high risk high reward aja toh Iko gitu. Tapi masih ada Stinger yang dibeli sama Moji. Ya lu tahu gue kan main W doang, shiftnya kadang-kadang gue copot sama S-nya. Oke. Ini enggak, ternyata Famous berhasil dapetin 1 kill. Bakal jadi next target kah? Tapi Moji dengan Stingernya. Ternyata Stinger masih bisa digunakan di game kali ini. Dan itu agak jauh sih dari arah lane-nya. Jadi mau nggak mau kayak harus ada orang kedua juga. Dia harus ngadepin orang kedua. So ada lockdown juga. Dan ternyata Spike has been planted. Harus ada retake lagi. 4 melawan 3 mal. 4 melawan 3. 6 Feet Deep masih dengan Sheriffnya bersama Julio Liu juga, tapi 1 dari entrance base, 2 dari market bakalan disambut oleh EXO yang sudah bersiap berjaga dia di pojokan. Tapi ada Bumbotnya mantul karena Bimen. WK dengan 1 kill dengan bakinya, tapi Fat Penguin datang. Tuh lihat 6 Feet dengan one tap-nya, tapi masih bisa di trade. 1 melawan 1 sekarang hampir saja dari Morp Impact membuat momentum, tapi masih ada Raplin. Sang Sofa tabrak masih bisa mengamankan round untuk Bigetron Astro 8-2. Almost is never enough menurut gue. Almost.
Gua kira tadi Famous itu tuh spot pakai teori geser tau nggak lu? Teori di situ? geser iya, teori geser. Gua kira dia bakal teori geser, ternyata Player enggak. standing. One enemy Dan remaining. dia tuh sebenarnya masih punya showstopper juga, at least buat nangkutin mental, mau nggak mau kan kayak mundur dulu nggak sih? Jadi Kalau sekarang udah ada Here Come the Lah. Party gitu kan. langsung ganti pisau, madep belakang lari. Iya, mau nggak mau dan pasti bakal dicek juga side-nya. So daripada dia buang-buang utility, mendingan dia emang maju polosan kayaknya. Kadang-kadang emang tadi. ada momen lu nabung ultimate gitu sih buat round-round krusial yang kayak udah mau akhir-akhir half. Lasaran kayak- in the half nih. Iya. Kayak sekarang aja Morp Impact punya 4 ultimate ready, omennya kurang 1 orb. Tapi Tapi ditahan. menurut gua udah harus dipakainya sekarang-sekarang Iya, ini sih emang. karena udah 8-2, udah tinggal 2 round lagi menuju ke second half. Ya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, itu dia tuh. Kayak kampanye kan. Kayak kampanye tuh. Kalau Tapi ada yang sulit, kenapa yang ada mudah? pause, tapi mohon untuk admin jangan lewat-lewat yang gelato ini ya Min. Waduh, Sorry waduh, banget nih, waduh. saya juga Lagi puasa ya bang? mantep bener itu Oh, ini. rasa vanilla ya kan. Kegiur nih kayaknya. Nah, lewat Palanya sini boleh udah nih. kurang setengah nih Ini kayaknya. kalau sorean dikit banyak nih takjil di sini nih. Buset. Ada orang lewat tiba-tiba ngasih ya. Itu dikit lagi juga tukang kolak nongol. Tukang Di sini. kolak kan. Soalnya rame di sini kalau sore, Bray. Kan buka lapak dulu tuh. Tukang kolak tuh. Nggak bisa langsung ngasih doang tuh. Jadi ada pause ternyata. Kita masih harus menunggu. Tapi dari 10 round yang udah kita jalani nih, Apa tuh Mal? kayaknya menurut gua sama sekali anginnya belum ada ke arah Morp Impact. Iya kelihatan. Kalau lu inget 1 round untuk Morp itu karena Pistol. karena lagi nge-diffuse terus gak di-pick. Iya. Ya kan, dia cuman bener-bener dari Iya. 10 round yang bener-bener menang karena dia menang itu kayak cuman 1. Let's go. Tapi Let's go. Oke. yang gue akuin adalah dari Famous sendiri dia entry enak banget. Gue Iya, ngeliat dari kayak ngerasa tadi. entry-nya enak banget. Nggak ada yang bisa ngehambat dia gitu loh untuk masuk ke arah side. Sekarang sudah terjadi threat utility Bumbot, diaduin sama Bumbot lagi. Masih ada Famous dengan showstopper ya, tapi karena Morp Impact showstopper dari WK sudah terpakai, bakal berjalan mundur dari Bigetron Astro melalui catwalk, tapi di mid-nya ada drone yang udah bakal melihat. Mereka nggak mau nge-show mereka ada di mana dulu buat sekarang. Iya. Dan otomatis mereka nahan dulu. Toh juga kalau waktunya juga masih agak lama gitu loh, satu menit. Mereka juga masih bisa mikir gitu loh mau ke arah mana. Toh juga masih 5 orang juga walaupun emang Raplin tadi ke-tag juga sedikit. Jadi menurut gua masih punya banyak waktu untuk berpikir ke arah mana mereka bakal menuju. Ini dia Morp Impact di posisi early rotate salah. Lama roket salah, tapi Iya. Famous langsung dibuka aja. Showstoppernya mau kemana? Langsung diarahin ke arah WK. Tapi Julio dari Heaven berhasil mendapatkan 2 kill. Navy, Oh. what was that? Satu kunainya menancap ke kepala 6 feet deep. Jadikan 2 lawan 3. Dan planting sudah berhasil dilakukan. Jump shot loh itu loh. Tapi jam shotnya pakai kunai sih. Jump shotnya Bloodstone tapinya. Hitungannya curang juga kan. Moji dari arah Heaven. Wait, Coba ada. untuk mendapatkan seseorang, tapi masih ada lockdown Fat Penguin dengan wallbangnya tanpa adanya threat damage bahkan HZM. Benar-benar menjadi tulang punggung terakhir dari Morp Impact di round kali ini. Pintunya ditutup. Kacanya harus dipecahin. Gak diterima di sini, nggak nerima tamu sepertinya dari Bigetron Astro. HZM masih coba untuk bertahan dengan turretnya. Berdua dia berduet, tapi Navy bahkan tidak memberikan kesempatan untuk turretnya bahkan nengok. Langsung dinundukin aja itu turretnya 9-2 sekarang untuk Bigetron Astro. Dan itu artinya apa Bapak Arinal? Last round in the half. 9-2 ternyata. Iya, karena gue ngeliat kayak tadi lu sempat ngeliat gak saat Famous itu ngeluarin showstopper, Fatpeng dia punya from the shadow dan dia ngecek ke arah corner Oh yang iya, pas. benar. Jadi dia tahu, oh nih di sini ada musuh dan infonya tuh terbuka luas untuk BTR. menurut Kan gua. dia lagi Here Come the Party kan. Terus tuh ada tuh generator Nah, dah. itu tuh kayak Tapi kayak sebenarnya tuyul itu- tiba-tiba. Itu cuma bisa dipakai di round-round yang udah pengen pindah half gini karena itu Iya. pakai 2 ultimate buat 1 kill kan itu kan. Bener-bener 2 ultimate buat 1 kill. Tapi Kaget ternyata gua. udah terjadi threat damage, Fat Penguin, Wow. tapi Famous lagi-lagi wallbangnya. Benar-benar kayak seakan tidak ada hambatan ke arah Famous melakukan entry. Dan sekarang Navy pun Oh, udah ini- terkena damage yang cukup banyak. 30 HP tersisa dari area market. Masih ada Moji. Coba berjaga ke arah market. 2 kill sudah dia berikan. Tapi Raplin datang. Langsung from the shadow Julio coba untuk melakukan rotasi. Tapi planting sudah dilakukan oleh Fat Penguin. Oke, dan 18 HP tersisa dari Fatpeng dan langsung Empress Mode
dilakukan oleh Six-Bit Deep. Mau coba untuk cari orang kali ini. Dan Lear sudah terlihat, oh ada Pencil, tapi nggak kedetek karena ada paranoia juga ke blind. Jadi budek sedikit ya. 3 orang masih hidup dan Devising pun berhasil dari Morp Impact. 9-3 ditutup untuk first half-nya. Tapi sayang sekali momentum dari Morp Impact yang terbangun sudah sedikit terlambat karena kita sudah bakal masuk ke second half. Yap. Kita bakal mulai lagi ke pistol round, switching side. 9-3 kita berada di first half-nya dan sekarang Morp Impact menjadi attacker dan Bigetron Astro menjadi defender. Dan kalau kata orang, kebanyakan map di Valorant itu defender sided. Kebanyakan, tapi nggak semua juga yang berpikir kayak gitu ya. Ya tergantung dari aimnya juga. Lihat tuh. What? Mana si Cut si Ney udah pusing belum? Ada yang pakai baju ketek tuh. Si famous itu. Kutang. Biasanya tuh kalau pemain-pemain basket tuh pakai baju ketek tuh kayak gitu tuh. Lagi kutangan kan gitu. main Valorant nih dia. Iya sih. Gerah bener kayak di sana tuh. Dan kalau lu lihat tadi di last round-nya, posisi Moji tuh sebenarnya udah posisi mati ya. Karena tadi kayak dia tuh nggak bisa kemana-mana, udah terhimpit dari B-Lobby dan juga market. Tapi ternyata dia bisa dapat 2 kill itu udah satu keajaiban menurut gua. Iya. HZM dapetin 1 orang. Bakal coba di-pick lagi tapi Navy terlalu sakit dari jarak sejauh itu mungkin. Dan sekarang 4 lawan 4. Morp Impact bakal langsung masuk ke arah B-side-nya. Dan bakalan langsung ditutup pintu marketnya Raplin dengan wallbang ke arah WK. 3 lawan 4. WK terlalu buka badan sih Iya. tadi dan akhirnya jadi kayak malah ketek banyak, malah mati juga. 4-0-3 di sini keuntungan untuk Bigetron malah jadi untuk retake-nya. So, satu pemain dari Morp masih bertahan juga di arah B-lobby-nya. Langsung dimasukin aja di arah side-nya dan 2 orang tumbang. Tersisa Julio di arah atas. Oh no! Masih ditahan. Satu pemain juga sudah tumbang tapi langsung ditutup oleh Navy. 10-3 in the pistol round second half, Mal. 2 digit sudah dibukukan oleh Bigetron Astro. Itu kenapa nyantai bener tuh Bapak EXO tuh main tuh. Iya, malah jadi kayak gue ngeliatnya kayak pusing gitu. Iya, kenapa dia kayak pusing? Dia kan Iya, menang. dia menang tuh. Posisinya menang, malah kayak pusing. Menang, Pak. Menang pusing, kalah pusing gitu kayak. 2 digit 10-3 dan sekarang harusnya bakal jadi round SOP untuk Bigetron, tapi tipikal Navy tipikal Bigetron Astro dia biasanya ada 1 orang yang ngebeli untuk nabung ke arah operator. Oh. Karena dia menjadi defender, jadi kayak emang cukup worth it kalau misalkan operator ngelawan di buy roundnya Morp Impact nanti. Iya. 10-3 kita bakal lanjut lagi ke pistol round. Lanjutan dari pistol round SOP untuk Bigetron Astro. Round SOP nggak tuh? Standar operational prosedur nggak tuh ya 4 kan? Sheriff dipegang oleh Morp Impact. Tapi gue ngingetin sekali lagi, Sheriff-Sheriffnya. Tapi lu lihat tuh, 2 pemain udah mulai masuk ke arah A-shotnya dan that's it dari Moji. Bakal coba di-pick dan one tap-nya berhasil dari Six-Bit Deep. Six-Bit Deep yang dapat bukan Moji. Tertek 21 dan Navy berhasil untuk menumbangkan HZM. Mulai masuk ke arah A-side tapi spike-nya tertinggal di arah mid top. Ini sayang banget dan terlihat sudah dari XO. Nggak melihat, ternyata berhasil untuk mendapatkan kill ke arah WK. Dan ini jadi sedikit kecolongan untuk Morp. Recon Bolt-nya sudah dihancurin, berarti udah pertanda dan langsung dihancurin aja kepalanya dengan adanya Spectre di tangan Raplin. 2 lawan 3 sekarang dan Moji posisinya low. 6 feet deep harus mendapatkan kill ini dan dia bakalan bisa dipermainkan oleh Navy. Turretnya nembak dan dia juga udah low. Mau ke arah mana sekarang Morp Impact? Semua sisinya sudah dijaga. Raplin menunggu seseorang. Dan seseorang itu akan datang ke crosshair-nya dengan sendirinya. Tersisa 6 feet deep, 38 HP. Masih ada 1 D4 atau dismiss yang bisa dimainkan. Tapi sisa musuhnya masih ada 3 dan tidak butuh waktu lama Raplin menyelesaikan round untuk Bigetron Astro 11-3. Ya, tapi di sisi lain dia emang harus mati banget gitu loh. Jadi dia dapat economical bonus lah ya, seenggaknya dia dapat duit juga. Karena kalau enggak dan akhirnya saving, dia nggak dapat duit bonus gitu loh, jadi sayang banget. Dan dia coba untuk trading, seenggaknya ngasih economical damage ke arah BTR, tapi sayangnya itu gagal. 11-3, 2 round lagi untuk diamankan dari Bigetron untuk di game 1. Ternyata tadi emang rondenya mahal sih kayaknya buat Bigetron Astro. Ini dia belum ada yang beli-beli upgrade, bahkan malah ada 2 orang yang punya Sheriff. Tapi next roundnya bakal operator, tapi masih ada paranoia kena banyak banget itu, semua kepala menjadi hitam.
Tapi lu inget Mal, 11 itu angka sakral sih setahu gue ya. Sulit banget untuk dapetin match point. Apalagi So, sekarang Byronnya Morp Impact. iya, ini dia nih. Makanya ini penentuan apakah Morp bisa masih menjaga asanya atau enggak nih. Oke, Sechelnya ketabrak sedikit, kepentok sedikit dan oke, Navy berhasil untuk mendapatkan 2. Dibalas juga dengan Julio mendapatkan 2, tapi di arah belakang ada trading juga. EXO mendapatkan 1 kill, tapi sayangnya harus terhenti. 1v2 situation antara Raplin melawan HZM dan Alarm juga bot. Julio. Sudah ada alarm bot. Oke, sudah ada sinyal kali ini. Terdetek langsung. Ada planting yang dilakukan oleh HZM, tapi ada shock dart. Apakah berhasil? No, ternyata nggak berhasil dan Nano Swarm coba untuk 1 damage. Oke, ini bisa banget untuk Clutch Dennis. Clutch Israel untuk Raplin. But nih, teriakin dulu kawan. Well played. Wis, seneng bener terapin itu. Tapi dia sok cool bener. So cool. Orang mah teriak aja. Oke. Ditahan-tahan ya. 12-3 ternyata tiba-tiba kita nggak berasa banget. Apa tuh artinya, Dan Bang? itu artinya apa Bapak Arinal? Match point untuk Bigetron Astro. Gue nggak melihat ada sama sekali ada angin ke arah Morp Enemy Impact remaining. dari awal. Bahkan 1 lawan 2-nya aja seakan-akan itu gak ada sama sekali trade damage-nya ke Raplin tadi. Shock dart, maju, dart. Anginnya lagi seret, Pak, kayaknya, Pak. Kayaknya anginnya ikutan puasa nih. Waduh. Seret bener ke arah Morp Siap, Pak. Impact. Terbeduknya ntar ya, maghrib gitu ya. Sayang banget. Dan sekarang Navy-nya punya operator. Ini udah jadi round yang bener-bener Morp Impact Rachel? gak ada advantage tapi agak nge-wave. 6 feet masih bisa dapetin 1 kill-nya ke arah Famous. Masih ada Bloodstorm, gagal right click-nya. Operatornya drop, tapi Raplin dapat 2 dengan Hunter Fury-nya somehow. Dan posisinya Morp Impact 2 orangnya half HP. Masih coba bertahan di area A-side-nya. Nice. 1 kepala sudah dihilangkan oleh Six Feet Tip. Masih coba untuk ngambil auto EXO dengan 2 kill. 1v1 situation, HZM dengan 70 HP tersisa Raplin. Lagi-lagi harus melakukan kill ini, tapi HZM menjaga asa Morp Impact tetap berada di map pertama kali ini. 12-4. Masih bisa untuk ngambil napas lebih panjang lagi ternyata dari Morp Impact. Tapi ya menurut gua balik lagi di sini HZM benar-benar bisa banget untuk jadi hero dari Morp Impact. Mudah-mudahan gak cuman di ronde tadi aja sih. Mudah-mudahan ke ronde-ronde selanjutnya biar kita bisa OT juga mungkin. Wah, doyan bener. Waduh. Biar agak panjang tuh kayak itu. Gue bingung mau aminin atau nggak aminin. Waduh. Yang gue aminin cuman semoga ada aksi-aksi yang apik dari siapapun itu di match kali ini. Oke. Navy Let's- coba untuk nge-pick ke arah mid lane, 1 orang tapi 6 feet deep. Lagi-lagi operatornya Navy harus hilang tanpa adanya hit satupun. Tapi itu overpick sih. Menurut gue itu overpick karena kayak tadi dia fokus banget ke arah mid top tapi tiba-tiba langsung belok ke arah mid lane dan akhirnya ketembak juga. So itu overpick. Dan menurut gue kita lihat dulu di sini dari Famous. Oh, sudah terlihat ada 3 pemain tapi ternyata ada trading antara Famous dan juga ZM. Dan kali ini bakal coba untuk masuk ke arah B-side-nya. Tapi lu lihat, EXO udah berjaga di arah corner kali ini. Dicek dong, masa enggak? Dan Julio malah tumbang. Moji yang bisa mendapatkan kill-nya. Coba direkon dulu, coba didetek dulu. Di arah City-nya nggak ada orang. Tapi di arah stair, sudah ada Raplin yang berjaga. 1 pemain sudah tumbang. Tapi dia nggak tahu udah ada orang di rumah padang. Dan ternyata langsung dicek aja. Coba pick, tapi gagal. Dan diamankan oleh Moji. 12-5, Morp sekali lagi masih bisa untuk ngambil roundenya. Apakah teori comeback Israel? Dan sekarang baru ada momentum untuk Morp Impact dari 2 Kalau round ke belakang. Tapi karena emang Navy-nya sih 2 kali operatornya belum nembak. tuh. kalau kata Udah drop. temen gua, masa iya sih OT? Masa iya OT? Masa iya sih OT? Kita lihat dulu. 12-5. Masih ada 7 round yang harus dikejar oleh Morp Impact. Itu pun baru ke overtime. Belum tentu Nah. menang juga nih. Itu dia. Tapi dia malah lagi dapat momentum dan gagal tadi shot dari Famous. 6 feet deep. Lagi-lagi dengan first blood-nya. Tapi di arah mid-nya sudah crossfire. dijaga Raplin dengan 2 kill-nya. Baik sekali dan Navy dapetin 1 Nice. kepala lagi. 3 hilang dengan cepat dari Morp Impact. Oh. 4 bahkan. Tailwind geser ke kanan. Tersisa Julio. Tumbang semua di tangan Sheriff dari Bigetron Astro. Spike berhasil diambil lagi. Tapi masih posisinya 1 lawan 2. Ada lockdown juga. Dia harus bergeser ke arah B-main. Hati-hati. Hati-hati. Tungguin dulu, Tungguin Pak. dulu. Tungguin dulu, Pak. Ntar daripada ke detain dicari dah tuh ya kan. Oke, sementara kita lihat dulu di sini dari Julio.
25 armor. Berarti dengan kata lain like armor aja ya, dan udah ada turret dan bakal di-pick dan langsung thrifty untuk Bigetron Astro menutup game pertama.